Awalnya sampai saya bisa masuk dalam program PMM ini itu berawal dari Oh itu PMM apa gitu kan? Pertukaran mahasiswa merdeka. Nanti kita bisa bertukar belajar dari kampus lain. Kalau untuk berkasnya ya, karena itu juga siapa cepat dia dapat karena iya. kuotanya udah penuh, makanya secara otomatis sistem itu tutup. Terus juga tapi di sini praktikumnya itu apa? Enak sih karena lebih bareng-bareng teman-teman. Di sini dosen-dosennya lebih itu sih, lebih apa ya bahasanya lebih gaul, lebih mudah untuk bergaul sama mahasiswanya gitu. Kalau pertama masuk dulu jam kelas nih, kalau di kampus asalku itu jarang kayak ada mau langsung salaman sama dosen gitu. Kalau mau masuk masuk aja. Tapi kalau di sini satu masuk salaman dulu. Kalau di sini mungkin masih ada angin-anginnya, pohonnya banyak lah gitu. Jadi sama lah kayak Pekanbaru mungkin. Panas Berengkang ya, kayak di Iya, Panam, kayak sama aja. mungkin bahasa kami itu angin badangkang Angin gitu. Berengkang. Kalau di sana satenya harga 25. Kalau di sini 10.000. Itu pun udah make apa? Udah make Pakai lontong. lontong. Halo Sobat Pereran, balik lagi ke podcast Himasura, podcastnya anak Pereran. Jadi hari ini bareng saya Oktaviani Fitria Munasanti dan bareng Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Adila. Saya peserta PMM dari Universitas Riau. Dan saya sama Jisangaji dari Universitas Patimura Ambon. Jadi hari ini kita kedatangan dari mahasiswa PMM batch 4 di Universitas Sriwijaya Madura. Bisa perkenalan nih Kak, Kakak asalnya dari mana, jurusan apa, dan universitasnya dari mana? Oke. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, dari tadi, nama saya Ulfa Adila, berasal dari Universitas Riau, tapi saya asal kampungnya itu dari Sumatera Barat. Di sana saya mengambil jurusan sama yang seperti di sini, yaitu manajemen sumber daya perairan. Kalau saya sama Jisangaji, biasa disapa dengan Sam dari Universitas Patimura Ambon dengan prodi yang sama juga, manajemen sumber daya perairan. Berarti di sini sama-sama dari semester 4, Mas dan Mbaknya? Kalau aku semester 6. Oh, Aku semester 4. Semester 4. Terus gimana sih kalian itu bisa dapat informasi tentang PMM dan kenapa tiba-tiba bisa tertarik sama PMM nih buat masuk ke Universitas Sriwijaya Madura? Bisa dulu. Boleh? Awalnya sampai saya bisa masuk dalam program PMM ini itu berawal dari ketika sama kayak di sini ya, ada mahasiswa outbound dari universitas luar, mereka datang PMM di kampus asalku itu. Terus kayak sering diajak ngobrol juga sama teman-teman sekelas. Nah, kayak tertarik nih untuk menjadi bagian dari PMM itu. Nah, dari situ aku udah mulai cari informasi lagi dari berdasarkan teman-teman PMM di sana. Ternyata PMM ini banyak keseruannya, bukan hanya kita bisa bukan hanya diukur dari sisi apa ya, kayak bukan hanya sekedar hiburan atau relasi gitu, tetapi dia juga menumbuh kembangkan untuk bagian apa bagian akademik gitu. Kalau kakaknya? Kalau dari aku sendiri itu ikut PMM itu karena melihat teman-teman itu kan, teman-teman ngurus berkas-berkas, jadi mulai bertanya, lagi ngurus apa gitu kan, ngurus PMM. Oh itu PMM apa gitu kan, pertukaran mahasiswa merdeka. Nanti kita bisa bertukar belajar dari kampus lain. Terus kenapa bisa tertarik sama UTM? Karena kan biar mudah ya konversi nilainya. Jadi saya tuh nyari kampus yang ada jurusan MSP-nya. Jadi ya tertujulah ke Universitas Sriwijaya Madura. Gitu. Jadi menyambung dari perkataan Kak Ulfa tadi, menyiapkan berkas-berkas, emang persiapan apa sih yang harus disiapkan, berkas-berkasnya kayak apa aja gitu berkas-berkasnya yang harus disiapkan buat daftar PMM ini? Kalau untuk berkasnya ya
mungkin hampir sama dengan beasiswa yang lainnya, mungkin kayak surat keterangan aktif kuliah, terus tidak menerima beasiswa lain kan dari baik itu yang swasta atau yang negeri, terus juga ada persyaratan transkrip nilai, IPK terakhir berapa, dan juga ada surat keterangan tidak mampu bagi yang punya, atau berkas-berkas lainnya yang sesuai dengan web yang udah diumumkan di web kampus Merdeka sendiri gitu. Kalau Mas Sam? Kalau untuk persiapan berkas untuk mengikuti PMM ini sebenarnya sama saja dengan pada saat kita mau mendaftar apa SNMPTN sama UTBK itu sebenarnya sama. Cuman perbedaannya itu dari perlengkapan berkas. Nah, untuk PMM ini pemberkasannya itu biasa dimulai dari pasti ada apa ya, pendaftaran akun dulu. Kita pendaftaran akun terus aktivasi akun dulu. Nah, setelah udah nanti kita akan dapat alamat surel yang berisi untuk kita lanjut ke tahap pemberkasan. Nah, pemberkasan yang tadi sama halnya sudah dijelaskan. Lebih utamanya itu ada transkrip nilai. Transkrip nilai, terus kemarin juga ada persyaratan minimal yang mengikuti itu semester 3 ke atas, dan ada persiapan berkas untuk mengenai data kesehatan misalkan BPJS gitu, sama apa ya untuk berkas data kesehatan sama tabungan, buku tabungan. Kalau PMM kemarin itu PMM 3 kemarin mereka pakai buku tabungannya itu berkasnya itu BRI. Kalau untuk PMM 4 itu Mandiri. Dan ya untuk itu bukan sampai di pemberkasan aja nih. Pasti setelah pemberkasan ada tahap selanjutnya juga. Nah, tahap selanjutnya itu kita ada pemilihan PT tujuan kita. Di mana sih kita mau ambil program pertukaran ini, di universitas mana sih kita mau ambil. Nah, untuk pemilihan universitas yang mau kita ambil itu kan tadi saya bilang sama halnya dengan SBMPTN. SBMPTN itu dia membuka, kalau yang SBMPTN kemarin itu dia membuka ada dikasih dua pilihan program studi dan kampus. Dan kalau di PMM itu dibuka sampai 7 pilihan. Jadi, tapi dengan syarat itu harus di luar domisili. Di luar domisili. Nah, kemarin pas daftar itu, aku cuma dapat 3 pilihan aja, 3 pilihan PT penerima. Pilihan pertamanya itu Universitas Trunojoyo, yang kedua HKBP Nomensen, dan yang ketiga Universitas Muhammadiyah Sidan Repang. Mau kan ada 7 tuh. Karena itu juga siapa cepat dia dapat, karena kuotanya udah penuh, makanya secara otomatis sistem itu tutup. Jadi cuma dapat 3. Nah, pas setelah daftar pemilihan PT penerima itu ada tahap selanjutnya juga, yaitu ada apa yang tadi tes kebinekaan. Iya, tes kebinekaan kayak simulasi gitu. Itu jadi, tertulis tesnya? Online, semua online. Tapi on cam. Dan juga itu kan tes kebinekaan ini lebih ke pendidikan kewarganegaraan kita juga. Jadi kayak di sini kan kita PMM berhubungan dengan toleransi, kebudayaan, agama gitu kan. Nah, jadi tes online itu berkaitan sama itu semua. Jadi yang lulus itu maka bisa ikut PMM. Gitu. Dia lebih berkaitan dengan apa? Keberagaman, untuk memperkenalkan keberagaman makna dari Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu sendiri. Berarti tadi kan ada 7 pilihan ya untuk universitasnya. Dan kenapa sih milih ke MSP UTM dan kenapa bisa tertarik di UTM itu sendiri? Karena kan kita tahu ya lokasinya sangat jauh dan juga beda pulau. Jadi kenapa nih Mas Sam tadi bisa milih UTM? Itu karena tadi awalnya apa ya, untuk UTM ini karena yang tadi Ulfa jelaskan itu kita ada survei juga sebelum kita milih PT penerima, itu kita juga harus bijak dalam memilih memilih kampus. Yang pertama harus sesuai dengan program studi yang kita ambil. Karena tujuan dari program PMM ini ujung-ujungnya hanya membahas terkait dengan masalah konversi SKS. Jadi kita harus mengambil yang sama dengan jurusan di kampus asal biar sistem konversi SKS-nya itu bisa enak. Jadi ada mata kuliah, misalkan aku kan MSP di sana, ada beberapa mata kuliah yang
di sini kita bilang linear gitu, masih sama. Nah, itu kita bisa ambil. Dan yang kita ambil di sini juga akan enak dikonversi ke sana. Jadi bisa masuk untuk konversinya. Kalau Mbak Ulfanya gimana? Kalau aku sendiri ya mungkin 11-12 sama Sam, itu harus kita perhatikan juga jurusan yang kita ambil, yang di kampus asal sama yang di kampus penerima gitu kan. Soalnya sedikit pembelajaran juga ya bagi yang mau ambil PMM selanjutnya gitu kan. Kalau misalnya kita jurusannya itu MSP, jadi kalau kampus penerima kita itu juga harus ada jurusan MSP-nya, supaya nanti konversinya itu nggak sulit. Soalnya nanti kalau misalnya kita linjur, itu kemungkinan besar itu konversinya itu susah, tergantung lah juga. Ini tergantung kepala prodinya juga. Terus kalau misalnya udah sama jurusan nih, otomatis matkulnya 11-12 sama kan. Jadi untuk konversi mungkin lebih mudah gitu. Terus juga kalau aku sendiri ngambil di UTM itu karena ya ada jurusan di MSP di UTM. Kemarin katanya mau ngambil di kampus-kampus yang lain yang lumayan susah juga, tapi nggak ada MSP kan. Jadi percuma. Soalnya kalau misalnya nggak ada MSP, terus nilai kita mau dikonversi kemana? Masa ikut PMM itu bakal jadi sia-sia kan? Jadi mending ngambil yang SKS-nya bisa dikonversi gitu. Tapi masih bisa kan buat ikut PMM biarpun nggak sejalur sama jurusannya? Atau ada peraturan terkhusus nih buat harus sama-sama MSP gitu? Itu kalau misalnya itu tergantung kepala prodinya sih. Soalnya kalau di tempatku sendiri, di univku sendiri itu kalau bisa emang harus satu jurusan. Cuman teman-temanku yang lain katanya ada yang boleh lintas jurusan. Misalnya kayak ada temanku yang kehutanan jurusannya ngambil di MSP. Itu tergantung kepala prodinya. Kalau misalnya kepala prodinya ngizinin, terus juga mata kuliahnya ada yang hampir mirip, itu dibolehin sih. Tahu begitu. Tadi kan udah fix nih buat ngambil di MSP UTM. Itu tuh selama mengikuti pembelajaran di MSP UTM, itu tuh bagaimana sih pengalaman dan selama ada di sini tuh ada perbedaan nggak dengan universitas asal dari Mas dan Mbaknya? Mungkin Mbak Ulfa dulu. Kalau perbedaan pembelajaran praktikum gitu ya. Kayak praktikum, laporan, atau di kelas juga. Kalau misalnya perbedaan itu pasti ada kan setiap kampusnya. Kalau misalnya di sini mungkin untuk praktikum itu mungkin lebih lama gitu kan. Kalau di tempatku itu biasanya praktikumnya 2 jam itu udah selesai gitu. Terus juga tapi di sini praktikumnya itu enak sih karena lebih bareng-bareng teman-teman gitu praktikumnya, karena lebih banyak dapat data juga kan. Nah, terus kalau perbedaannya cuman yang itu sih, yang agak kaget dikit. Di tempatku itu kan laporannya diketik, jadi di sini agak kaget juga laporannya ditulis tangan. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya ada manfaatnya juga. Soalnya kalau misalnya ditulis tangan itu kan lebih ingat gitu di kepala, jadi nggak sia-sia lah, nggak asal copas-copas saja lah gitu kan. Terus kalau untuk pembelajaran mungkin di sini dosen-dosennya lebih itu sih, lebih bahasanya lebih gaul, lebih mudah untuk bergaul sama mahasiswanya gitu. Kalau di tempatku itu udah kebanyakan profesor-profesor, jadi mungkin lebih serius gitu. Itu sih enaknya kalau di sini. Kalau Mas An? Kalau aku hampir sama juga sama Ulfa. Kalau dari sisi akademik atau pembelajaran di dalam kelas itu, kalau pertama masuk dulu di dalam kelas nih, kalau di kampus asalku itu jarang kayak ada mau langsung salaman sama dosen gitu. Kalau mau masuk aja. Tapi kalau di sini satu masuk salaman dulu. Dan untuk pembelajarannya, misalkan kalau ada tugas yang diberikan untuk mau presentasi gitu, mereka lebih menekankan memang pada mahasiswa. Tapi ketika ada sesi tanya jawab gitu, kalau nggak ada pertanyaan gitu, kayak biasa aja gitu. Terus kadang juga kurang ada saran dari dosennya. Misalkan kalau ada, setidaknya ada feedback dari kelas gitu. Dan untuk perbedaannya juga di bagian kalau kita mau praktikum. Nah, kalau di kampusku itu praktikumnya biasanya dilaksanakan setelah UAS, dan itu pun cuma 1 kali. Nah, kalau di sini
tiap minggu itu UAS, praktikum, praktikum. Tapi kalau di kampusku itu memang di akhir pas sudah selesai semua nih, udah UAS, pas mau kaprodi kayak udah mau minta masukan nilai, mau ambil operator udah mau input nilai itu baru diadakan praktikum. Dan untuk laporan penulisannya itu masih ketik, bukan tulis tangan sama kayak di sini, tapi itu kalau untuk penulisan laporan praktikumnya itu masih tidak sesulit yang di sini. Kalau di sini kan kayak ada revisi-revisi kayak kita mau apa ya, mau skripsi gitu. Jadi mereka lebih itu. Kalau yang di MSP, kalau untuk MSP ya di sini yang saya lihat kalau dalam pemeriksaan laporan atau pemberian tugas gitu bagus sih yang diberikan sama dosen. Maksudnya lebih tegas dan itu juga bisa mengasah kemampuan mahasiswa ketika dia turun di lapangan itu dia tidak kaget lagi dalam apa kayak mau pengambilan data, penulisan skripsi atau laporan-laporan PKL kayak gitu. Kalau buat soal praktikum dan laporan tadi kan ada perbedaan jauh banget ya diketik dan ditulis. Itu tuh mungkin ketika Mas Sam dan Mbak Ulfa balik ke kampus ke kampus asalnya, itu tuh ada benefit nggak sih yang bisa diambil dari perbedaan itu? Kalau benefitnya mungkin pasti ada ya kan. Soalnya kalau misalnya untuk laporan praktikum itu kami kan biasanya ini diketik, dan diketik itu juga nggak terlalu banyak kan. Maksudnya langsung tinjauan pustakanya juga 10 atau 15. Tapi kan kalau kita mencari di internet itu kan lebih gampang gitu kan. Kalau di sini kan itu aku pernah dengar juga kan yang laporan kimia dasar yang tebal-tebal itu. Terus juga laporan-laporan yang lainnya yang tebal-tebal kan. Nah, masalahnya tuh yang satu judul aja misalnya ada sampai 20 lembar lebih. Nah, itu kalau benefitnya mungkin lebih ingat aja sih. Soalnya kan kita nulis sendiri gitu. Jadi kalau untuk benefitnya itu mungkin lebih ingat. Terus mungkin untuk laporan-laporan yang udah kami bikin itu mungkin dibawa ke kampus asal sih. Soalnya ya lumayan perjuangan juga untuk diri sendiri gitu. Kalau Mas Sam? Kalau saya benefit yang nanti saya dapatkan atau bakalan saya bawa ke kampus asalku itu pasti kan kita ikut program pertukaran mahasiswa ini, terkhususnya di MSP itu juga akan pas balik ke sana kita juga akan dievaluasi sama mulai dari kaprodi, kajur. Kira-kira apa sih yang kamu dapat dan apa yang membedakan antara kampus sana sama kampus asal gitu. Dan kalau untuk benefit banyak yang saya dapat di sini. Yang pertama misalkan dalam apa ya, kalau di sini untuk perpus, misalnya untuk perpustakaan itu dalam apa kayak untuk buku-bukunya itu udah tertata secara program. Jadi ada mode apa digitalnya gitu kalau untuk perpus, untuk minjam buku gitu. Kalau di sana kan masih manual gitu. Jadi setidaknya apa yang saya lihat di sini bisa saya sampaikan juga ke kampusku kalau bisa, sama halnya dengan di sinilah. Dan untuk praktikumnya itu saya juga pengen buat perubahan kayak di sini. Karena di sana kalau di sini kan aspraknya diambil dari apa ya? Dari mahasiswa. Ya dari mahasiswa. Kalau di sana yang sudah ini aspeknya yang udah lulus gitu. Oh, dari alumni. Ya. Dan itu pun setiap mata kuliah yang diberikan, misalkan ada mau praktikum gitu, itu aspeknya cuman ketua tingkatnya doang. Kita di sana kan ketua tingkat, kalau di sini kan komting. Nah, cuman komtingnya yang menghandle semua kalau di sana. Nggak ada apa ya. Jadi semua mata kuliah yang ada di, aku kan semester 6 nih. Semua mata kuliah yang semester 6 yang ada praktikumnya itu diatur oleh komting di sana. Jadi nggak bagi-bagi kau tanggung jawab mata kuliah ini. Jadi tergantung kepercayaan dosen aja gitu. Jadi langsung merangkap semuanya ya? Iya. Berat juga ya. Selama Mbak Ulfa sama Mas Sam di Madura nih, ada nggak sih culture shock? Atau banyak banget culture shock dari tempat asal sama di sini? Ada. Kayak mungkin culture shock saya yang pertama itu ini sih, di kampusnya banyak yang bahasa Jawa kan. Soalnya
aku kan dari Sumatera, jadi nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kalau waktu pembelajaran atau pas praktikum itu teman-teman bahasa Jawa, aku langsung kayak diam aja kayak orang ini ngomong apa ya gitu. Tapi nanti pasti ada teman-teman yang nanyain, kamu paham nggak? Iya, apa artinya? Nanti diterjemahin pakai bahasa Indonesia. Oh, paham-paham gitu. Terus satu lagi itu yang bikin culture shock-nya itu di sini nggak orang Madura katanya nggak suka sayur. Nah, itu kan aku biasanya makan nasi pakai sayur. Terus pergi ke kantin itu, Bu minta sayur ya. Oh iya, tapi dikasih mie goreng. Terus tanya, kok nggak ada sayur ya? Ini mie-nya sayur Mbak. Kata, oh gitu ya. Terus waktu ketemu sama dosen modul Nusantara itu bilang, oh iya di sini orang Madura nggak suka sayur. Jadi kami kalau bikin sayur itu ya pergi jajan ke depan, beli sayurnya bikin sendiri. Tapi kalau lauknya masih beli gitu. Terus apa lagi ya kulturnya mungkin? Cuman itu sih yang aku Panas di sini? ya paling ingat. Oh kalau panas, nah, kebetulan aku karena di Pekanbaru kan, jadi masih sama-sama panas. Cuman di sini mungkin bedanya kebangkalan sih, karena kalau kebangkalan itu lebih terik aku rasa. Soalnya panasnya itu langsung menyengat sampai ke kulit gitu kalau untuk panasnya. Tapi kalau di sini mungkin masih ada angin-anginnya, pohonnya banyak lah gitu. Jadi sama lah kayak Pekanbaru mungkin. Panas berengkang ya, kayak di Iya, Panam, kayak sama aja. mungkin bahasa kami itu angin badangkang Angin gitu. berengkang. Kalau di Ambon gimana Mas Am? Aku kaget aja sih pas sampai di sini itu ketika mau apa ya, beli makan. Harganya murah banget di sini. Jadi setiap kali habis makan mau bayar gitu, misalkan kan aku beli perdana kesini kan beli sate. Nah, kalau di sana satenya harga 25. Kalau di sini 10.000. Itu pun udah make apa? Udah make Pakai lontong. lontong. Tapi anehnya di sini make nasi. Kalau di sana nggak pakai nasi? Nggak pakai nasi, cuman lontong aja. Dan harga kalau untuk di sini masalah harga sih yang paling membedakan itu. Timur mahal ya. Timur mahal banget ya. Iya, mahal banget. Iya. Dan aku semenjak di sini sering ke kafe, kalau di sana jarang. Karena di sini murah Iya, kan. murah itu. Iya. Berapa coba kopi di sini? Iya, 5.000. Kalau di sana Iya, apa ya, sampai 15 20 gitu. Iya. apalagi di Pekanbaru. Di Pekanbaru 35. Kalau di Iya. sini 5.000. Kagetnya, oh iya satu lagi sih aku kagetnya ke kafe itu di tempatku di Pekanbaru itu orang ke kafe emang pakai outfit gitu. Kalau di sini Sarung. santai aja gitu, kayak Pakai ya sarung udah nggak sih? kayak iya kayak pergi main biasa gitu. Jadi kayak wah enak juga ya di sini nggak perlu mikirin outfit gitu. Santai sarungan, Iya, pakai santai aja. peci. Bahkan mereka bisa sarungan sampai di dalam lingkungan kampus loh. Iya. Iya, bener banget itu ciri khas orang Madura di Iya. sini. Sarung kemana-mana. Terus culture shock yang paling berasa banget di kampus UTM ini apa? Selain itu tadi. Di kampus apa ya? Kok di kampus aja gitu? Fasilitasnya gimana atau Oh iya ada. Kok di sini aku akui bagus sih fasilitasnya karena jarang-jarang kan kalau fakultas itu punya lift, ya kan? Jarang banget sih. Soalnya kalau misalnya gedung mahasiswa itu kan gedung belajar itu kalau misalnya 4 lantai pun pakai tangga kan. Kalau di sini pakai lift jadi kayak oh berarti enak sih kalau pakai lift. Biasanya kan yang pakai lift itu ruang-ruang yang bangunan-bangunan dosen atau rektorat gitu kan. Kalau di sini pakai lift jadi enak ya? iya. Ke lantai 2 aja pakai lift ya? Kalau di pertanian. Iya, kayaknya gitu. Kalau di Ambon gimana Mas? Fasilitasnya. Kalau daerah timur ya biasa aja sih kami. Tapi kalau dari segi apa kayak sumber daya kita mampu kalau di Ambon. Cuman kurang difasilitasi aja. Tapi kalau di sini fasilitasnya memang mendukung semua mahasiswa. Iya. Misalkan untuk apa kayak di lab, alat pengadaannya juga lengkap di sana. Yang di kampus ini ya, untuk barang-barang yang ada di lab itu alat-alatnya itu lengkap. Dan yang paling membedakan juga di sini untuk bagian apa di depan rektorat misalkan. Di depan rektorat itu kan kalau di kampusku itu kalau nggak ada kegiatan atau acara sudah gitu, kita dilarang di depan rektorat ataupun duduk-duduk di depan rektorat, lewat pun nggak bisa itu. Jadi kita mau masuk ke rektorat itu ketika ada hari-hari besar aja, kegiatan-kegiatan penting.
dan jarang juga mau duduk sampai larut malam sampai sore di area kampus, jarang. Habis kelas pulang, palingan yang sering ke dalam kampus itu orang-orang yang organisasi aja gitu. Berarti itu kayak aturan terkhusus atau emang nggak boleh gitu? Gimana ya, itu udah kayak dari dulu gitu, udah tatanan dari dulu di Unpad gitu. Tapi kalau di sini ya masih bisa ya. Di sini sering sih, sampai malam juga revisian tetap di kampus. Oh, berarti kalau di sini ada pakai jam malam atau enggak? Ada jam malamnya, paling malam tuh jam 10. Cuman di sini sore sampai jam 10 itu masih bebas mahasiswa. Mau nugas, mau ada kegiatan himpunan juga nggak. Iya sih, itu yang bikin kaget juga. Soalnya di kampusku jam 6 alarmnya udah bunyi. Jadi soalnya kampusku kan lumayan luas juga. Terus untuk orang umum boleh masuk. Cuman nanti kalau udah jam 6 baru dibunyiin alarm, jadi satpamnya bakal bilang keluar. Kalau nggak Yang pakarnya batas. dikunci. Iya. Kekunci di Danau Unri ya. Dana Undri itu. Selama ngikut PMM ini kan ada kegiatan yang tadi kita bahas, itu kegiatan modul Nusantara. Nah, itu tuh apa aja sih program dari modul Nusantara ini? Kebetulan kan aku kan juga Ya, kepala suku nih. kan. Jadi ketua Ya. untuk angkatan PMM 4. Ah. Kita pertama dulu jumlah mahasiswa PMM yang di sini itu ada sekitar 113 mahasiswa. 25 Laki-laki, cowok, hmm, berapa 88 88 cewek. Itu 44 universitas dari 22 provinsi. Nah, di dalam untuk secara umum program kerja yang PMM itu ada terbagi 4. Yang pertama ada kelas modul Nusantara itu dia terbagi menjadi 4. Ada kelas kontribusi, ada kebinekaan, ada refleksi dan inspirasi. Nah, 4 kelas ini bukan saja sama halnya kayak kita kuliah. Jadi cuman benefitnya itu cuman jalan-jalan doang. Ya, Tapi itu pun kita kayak buat laporan. Itu kalau itu kayak mata kuliah itu PMM. Modul Nusantara itu mata kuliah PMM. Jadi wajib kita mengikuti ketika ada kelas modul Nusantara baik dari 4 kelas yang tadi. Untuk sejauh ini yang pernah kita jalankan itu kebanyakan kebinekaan yang pernah kita jalankan, kebinekaan. Dari awal-awal, minggu-minggu awal itu kebinekaan, terus dilanjut dengan kelas inspirasi, ada refleksi, dan nanti pas akhir modul itu ditutupi dengan kontribusi setiap akhir modul. Berarti selama Mbak Ulfa sama Mas Sam 4 bulan ya di UTM? Udah hampir 5 bulan di UTM itu udah kemana aja nih sambil menjalankan dari modul Nusantara? Kalau selama di sini kan udah sekitar 4 bulan lebih lah ya berarti. Soalnya kami kan di sini dari bulan Februari. Kalau yang udah kami jalani itu modul Nusantaranya yang kebinekaan itu yang pertama kali datang nih, itu kami ke Bangkalan. Bangkalan itu ke Air Mata Ibu. Terus ikut festival yang Terabulan. Terus ke Bebek Sinjai pasti ya kan. Bebek Sinjai pasti. Bebek Sinjai itu enak sih. Bebek Sinjai Madura. Terus satu lagi Bukit Palalangan Arus Baya. Arus Baya? Iya. Oh. Bukit Palalangan Arus Baya. Itu. Terus ke Belva Batik. Terus baru kemarin ini kami ke Sampang, itu ke makamnya Cakraningrat II sama makam Panjilaras ya. Iya, situs Panjilaras. Sama Ratu Ibu juga. Iya, Ratu Ibu yang kalau nggak salah itu katanya menantunya atau ibu kandungnya Cakraningrat itu kalau nggak salah. Terus setelah itu yang ke Surabaya ini sih festival Krisnayana. Di gedung Cak Durasim, festival budaya di Jawa Timur. Itu yang kedatangan dari bupatinya Blitar itu. Nah, itu sih yang udah dijalanin. Kalau misalnya untuk besok atau acara selanjutnya itu mungkin ke Pemakasan sama Sumenep kalau nggak salah. Itu nanti banyak juga sih rangkaian acaranya lagi. Gitu.
Jadi modul Nusantara yang kita jalankan itu dia lebih fokuskan kita untuk bagaimana kita mau mengenal Mengeksplor gitu. ya, mengeksplor, mengenal apa keberagaman, kebudayaan, dan bagaimana kita dari kan ada teman-teman yang berbeda agama juga nih. Tentu pasti. mereka juga di situ kita bisa tahu sejauh mana kita memaknai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kan ujung-ujungnya kita cuma mau belajar bagaimana menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya gitu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget soal PMM, soal pemberkasan PMM dan lain-lain. Untuk Mbak Ulfa sama Mas Sam nih, apa sih kesan dan pesan mengikuti PMM, khususnya program studi manajemen sumber daya pelayaran? Aku dulu lagi ya. Nah, boleh. Kalau kesan pesan aku ikut PMM, terutama yang di jurusan MSP ini, mungkin ini sih, temannya lebih ramah gitu. Terus walaupun dia pakai bahasa Jawa kan, dia tetap ngomong sama aku tapi pakai bahasa Jawa. Aku langsung kayak dia, "Hah? Apa?" gitu. "Oh enggak paham bahasa Jawa." "Oh iya, bahasa Indonesia tuh gimana ya? Lebih menerima anak PMM gitu." Soalnya mungkin dari teman-teman kami juga ada yang berkeluh kesah gitu kan. Kalau misalnya ada anak reguler yang nggak welcome gitu sama anak PMM, atau cuman didiamin doang di kelas, masuk kelas balik gitu kan. Tapi yang aku kagumnya dari anak MSP itu lebih ngajak ngobrol gitu sama anak PMM gitu kan, nggak ninggalin juga. Terus kalau misalnya kami ada apa-apa ada dibantu, itu sih kesan-pesannya kalau bagi aku di jurusan MSP gitu. Kalau Mas Sam? Udah saya kasih kesempatan. Iya. Iya, ramah banget kalau circle pertemanan di sini ya, lebih bagus aku lihat. Apa mereka masih mau menerima, misalkan kan kita anak PMN Iya, pasti dari luar ngerasa ngerasa kayak anak Beda baru. gitu anak ya. baru. Jadi masih bisa diajak ngobrol, terus ketika kayak kita ada kesusahan gitu, kita ngechat kan atau minta komunikasi sama mereka gitu, cepat banget fast responnya gitu. Iya, cepat bantuannya gitu. Kira-kira udah kenal semua anak MSP atau gimana? Dapat teman nggak di sini? Ada beberapa. Banyak. Kalau mungkin untuk kenal semua mungkin nggak Iya. nggak bisa deh ya saya. Tapi kalau yang untuk yang sering ngajak ngobrol itu bisa lah diingat. Saya kalau misalnya teman-teman yang lain itu pada mikirin anak reguler siapa yang aku kenal gitu itu kan. Tapi kalau di MSP udahlah dikenal, soalnya juga humble gitu kan ngajak ngobrol. Jadi kami pun cepat ingat kan, soalnya diajak ngobrol terus gitu. Itu sih. Wajah-wajahnya aja yang kenal, tapi pas ketemu nggak tahu namanya, kadang lupa juga sih. Iya. Itu sih. Paling yang sering kenal tuh ketuanya, Samar. Iya. karena Terus sering ngajak ngobrol juga. format mata kuliah itu tahu sih. Iya. Oke, segitu dulu aja podcast hari ini. Terima kasih buat Mbak Ulfa sama Mas Sam. Terima kasih udah berkenan buat gabung di podcast Sobat Pelayaran. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dah.